Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Rinaldi dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan CRUD kategori di dalam perpustakaan buku. Ya, di sini ada server. Kita sini ngisinya localhost. Terus ada username, root, kita isinya, password kita kosongkan, dan database kita isi sesuai dengan di tabel kategori itu sendiri. Itu di pustaka Booking. Nah, ini ada kon ini adalah koneksi yang mengkoneksikan server, username, password. Lalu kita ke operasi, dan operasi ini ada view, insert, get category by ID, update, delete. Nah, di sini yang untuk view ada yang di sini untuk menampilkan kategori dengan mengkoneksikan ke database pustaka Booking ke tabel kategori. Selanjutnya ada insert. Nah, insert ini untuk memasukkan isi tabel tersebut, dan untuk mengisinya kita ngisi di nama underscore kategori. Di sini ada get category by ID. Nah, di sini gunanya untuk menampilkan data melalui ID underscore kategori, yang mana dari tabel kategori yang mana ID kategori sama dengan ID underscore kategori. Lalu untuk update atau lebih tepatnya edit, ini untuk mengedit data kategori. Dari kita mengeditnya dari nama dan ID. Lalu yang terakhir adalah delete. Delete di sini untuk menghapus data, yang mana untuk menghapusnya kita harus menghapus ID-nya. Ya udah, kita coba dulu di Postman. Sebelum itu kita aktifin dulu examnya. Ya, ini ada server.php. Saya ketik lagi. Lalu kita send di get, dan ini muncul ya banyak kategori. Nah, selanjutnya kita di post. Nah,
kita send. Dan ini saya nggak tahu harus gimana, saya bingung juga. Coba kita cek lagi. Ya, di sini terinput hanya saja nama kategorinya kosong. Sekarang kita coba delete. Ya, sekarang kita cek lagi. Data masih sama, saya nggak tahu ini kenapa. Selanjutnya yang metode put. Send. Dan ini kita cek lagi. Ya, sama, datanya tidak berubah. Saya bingung harus gimana. Ya, sekarang kita ke bagian Eclipse. Ya, di sini ada, bisa saya sebutin satu-satu. Ada main activity, terus ada kategori activity, sama koneksi activity. Ada activity underscore main sama Android manifest. Ya, pertama yang harus kita lakukan, pastinya kita harus di Android ini untuk bisa mendapatkan izin internet, yaitu kita mengetik use permission Android name android.permission.internet. Ya, selanjutnya kita di bagian kategori activity. Ya, di sini ada public class. Kategori activity meliputi string URL tanpa kapital, dan string response. Nah, di sini URL-nya pakai IP default /kategori/server.php. Nah, di sini ada public string tampil kategori, dan di sini untuk menampilkan kategori. Lalu di sini ada public string insert kategori, yang mana untuk bisa insert kategori yaitu menggunakan string nama underscore kategori. Selanjutnya ada public string get kategori by ID, yang mana untuk
bisa menampilkan kategori, yaitu dengan menampilkan lewat ID underscore kategori. Selanjutnya, mengubah isi kategori, yaitu public string update kategori, yang mana untuk update kategori yaitu menggunakan string ID underscore kategori, string nama underscore kategori. Selanjutnya, untuk menghapus atau public string delete kategori, yang mana untuk delete kategori menggunakan ID underscore kategori. Ya, selanjutnya di koneksi activity. Di sini ada public class koneksi activity. Yang pertama ada public string call. Di sini untuk memanggil yang insert, tampil, delete, mengubah, dan lain-lain. Ya, ini meliputi juga dengan get, post, put, dan delete. Selanjutnya di main activity. Di main ini, dan ini implementasi dari on-click listener. Ya, yang pertama, jika Android di atas API versi 9, maka ada if android.ios.build.version stk underscore integer lebih dari 9. Dan di sini ada menempatkan data widget dari XML activity melalui ID. Dan ini menambahkan tampilan teks untuk judul pada tabel. Dan di sini ada text view, view header ID, view header nama, dan view header action. Ya, di sini ada untuk menyusun ukuran dari tabel. Dan di sini sudah disetting. Ya, ini untuk menambahkan button edit yang mana untuk mengedit yang tadi udah dikoneksikan dari koneksi activity dan kategori activity. Begitu pula dengan delete. Dan di sini ada kondisi jika ingin mengedit data pada kategori. Dan ini untuk menghapuskan data di tabel. Ya, else if view.getID. Ini ada public void delete kategori, yang mana untuk mendelete atau menghapus kategori melalui ID underscore kategori. Sini juga sama, ada public void get data by ID, yang mana untuk menampilkan data melalui ID underscore kategori. Dan di sini ada membuat ID tersembunyi pada alert dialog. Final text view ID unknown. Ya, seperti ini. Jujur saya nggak tahu
kurang begitu paham. Selanjutnya ada membuat alert dialog untuk mengubah data di kategori. Jika tidak ingin mengubah data pada kategori, ya seperti ini penjelasan saya untuk Eclipse kategori ini. Sekarang kita coba running. Ya, kita udah masuk di tampilan home-nya. Biasanya auto. Nah, ya tidak ada. Saya bingung nih errornya di mana. Ada teman saya bilang errornya di bagian kategori activity, IP-nya harus default, tetapi saya udah default, hasilnya tidak ada. Tambah kategori, semoga aja bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada. Ya udah, sekian dari penjelasan dari saya untuk pertemuan 11-12 yang kategori. Mohon maaf mohon maaf hasil dari saya ini belum memuaskan ibu sendiri, baik ibu atau saya akan memperbaiki lebih baik daripada ini untuk pertemuan 13, 14, 15. Ya, itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.